Jadi, kabar yang beredar di masyarakat katanya minum air es itu darahnya bisa beku tuh. Jadi kalau misalnya mams lagi haid, terus mams minum air es atau air dingin, nah itu nggak semerta-merta terus darah yang keluar itu jadi beku. Atau misalnya ya langsung jadi prongkol-prongkol lah gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi kalau mams sedang menstruasi, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya mams minum air es terus jadi darahnya dikit, itu nggak ada hubungannya ya. Jadi minum air es itu tidak membekukan darah haid. Jadi kalau minum air es atau air dingin itu tidak ada hubungannya dengan kista, karena kista itu adalah indung telur ya, mayoritas berasal dari indung telur yang berada di luar rahim. Bukan berarti kista itu terus isinya air es, itu enggak. Jadi bukan semerta-merta mams minum terus langsung masuk ke indung telurnya jadi kista, itu enggak ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan minum es atau air dingin bisa menyebabkan kista nggak? Nah, apakah itu mitos atau memang beneran? Pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Caranya tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi, kabar yang beredar di masyarakat katanya minum air es itu darahnya bisa beku tuh. Ya mungkin bisa dilihat ya, kalau misalnya darah itu kan cairan. Jadi kalau misalnya dingin, di daerah yang dingin kan jadi beku tuh. Atau misalnya kita masukin ke lemari es itu langsung beku kalau cairan. Nah, mungkin bisa dari situ ya. Jadi berita-berita ini menyebar. Jadi kalau misalnya mams lagi haid, terus mams minum air es atau air dingin, nah itu nggak semerta-merta terus darah yang keluar itu jadi beku. Atau misalnya ya langsung jadi prongkol-prongkol lah gitu ya. Itu nggak seperti itu. Jadi mams yang minum air es itu, darah mensnya tetap masih akan keluar. Itu seperti biasa. Karena pada saat mams minum air dingin atau air es, itu ada sistem mekanisme regulasi di dalam tubuh mams. Jadi sehingga bukan berarti mams terus minum air dingin terus langsung jadi darahnya jadi menggumpal gitu, enggak. Itu memang darah menstruasi ada yang menggumpal, ada yang lebih encer, itu bisa. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi bukan berarti oh pengen berhentiin darah mens, udah minum air es aja, air dingin, itu enggak. Jadi kalau misalnya mams berdarahnya udah lebih dari 1 minggu, misalnya 10 hari terus masih berdarah, nah itu mams harus langsung periksa ke dokter kandungan supaya kita bisa cek nih kenapa penyebabnya. Jadi bukan karena minum air es. Nah, penggunaan air es ini memang bisa dihubungkan nih dengan penggunaan luar. Misalnya mams ada luka luar di kulit. Nah, itu biasa kita kompres pakai air dingin atau air es. Nah, itu bisa membantu memberhentikan atau mengurangi perdarahan. Atau misalnya mams memar, kepentok, barusan kepentok nih. Nah, itu bisa tuh langsung pakai air es atau air dingin. Nah, itu supaya membantu mengurangi peradangannya gitu. Tetapi tidak bisa untuk penggunaan dalam. Penggunaan dalam itu contohnya tadi ya, seperti menstruasi. Jadi kalau mams minum air es itu yang masuk kan ke dalam perut, nanti abis itu diserap nih di usus, lalu masuk ke aliran darah. Jadi darah menstruasi itu adalah darah yang keluar akibat dari dinding rahimnya yang luruh. Jadi dinding rahimnya itu sudah menebal, terus luruh tuh dia. Jadi tidak ada hubungannya dengan mams minum air es terus jadi darah menstruasinya itu yang jadi membeku, itu nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau mams sedang menstruasi, itu tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya mams minum air es terus jadi darahnya dikit, itu nggak ada hubungannya ya. Jadi minum air es itu tidak membekukan darah haid. Nah, apalagi ini. Jadi kalau minum air es atau air dingin, itu tidak ada hubungannya dengan kista. Karena kista itu adalah indung telur ya. Mayoritas berasal dari indung telur yang berada di luar rahim. Bukan berarti kista itu terus isinya air es, itu enggak. Karena kalau kista itu adalah seperti balon isinya cairan. Ya, jadi kalau mams minum, itu tadi yang air yang mams minum akan larinya ke usus, ke lambung, terus ke usus, terus diserap tuh oleh pembuluh darah. Jadi bukan semerta-merta mams minum terus langsung masuk ke indung telurnya jadi kista, itu enggak ya. Apabila mams yang sedang haid mau minum soda, itu boleh-boleh aja ya. Cuman memang ada beberapa orang yang pada saat lagi haid itu terus minum soda jadi lebih melilit atau sembelit. Nah, itu jadi menyebabkan rasa kram perutnya. Nah, kalau memang sudah seperti itu, sebaiknya mams kurangin deh minum soda. Atau misalnya ada yang nanya,
kalau minum kopi, minum teh itu boleh atau enggak. Boleh-boleh aja sih. Jadi nggak ada hubungannya ya kalau misalnya moms minum kopi terus nanti malah tambah sakit rahimnya. Itu di sebagian orang tidak seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang minum kopi terus nanti jadi sembelit, jadi mau buang air besar bahkan. Nah, jadi itu nanti disesuaikan aja ke masing-masing orang ya. Nah, yang terpenting adalah moms juga harus jaga nih agar tubuh moms itu tetap terhidrasi. Jadi jangan sampai nanti dehidrasi, kekurangan cairan. Karena kalau misalnya nanti kekurangan cairan, nah itu juga bisa tuh nanti berdampak ke kesehatan moms secara umum. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow, and stay healthy.